Bapak, Ibu, Romo, Suster, Brothers, kalian yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Selamat pagi semua. Nama saya Romo Adrian Adirejo OP. OP ini singkatan dari orang penting. Ya, OP ini singkatan dari Ordo Pewarta, Ordo Pengkhotbah atau Dominikan. Saya bertugas sehari-hari di Surabaya sebagai Rektor Universitas Katolik Dharma Cendika di Surabaya. Saya juga biasa mengajar para frater bidang Kristologi. Saya juga mengajar di Manila, lisensiat. Dulu saya pernah baca bahwa Monsignor Ino kuliah di UST ya kalau nggak salah ya. Ya, saya mengajar di UST tingkat lisensiat. Dan saya sangat bersyukur bisa berada bersama Anda sekalian diundang ke kota yang indah ini Ambon, Ambon Manise, dan ketemu kembali dengan banyak teman yang sudah pernah ketemu juga di Surabaya. Pagi hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Ya, karena saya terbiasa mengajar, jadi style saya juga akan seperti pengajar biasa. Anda sekalian, kalau ada pertanyaan ya bisa angkat tangan, bisa mengemukakan pandangan. Mari kita coba berdialog pagi ini. Materi saya ada di buku, singkat aja materinya. Dan poin-poinnya juga sudah ada di buku yang sudah dibagikan kepada Anda sekalian. Tapi pagi hari ini nggak apa-apa nggak pegang buku ya, karena di situ ada outline-nya saja singkat sekali. Ketika saya diminta untuk berbicara mengenai Roh Kudus yang berdoa untuk kita, saya mencoba mencari ayat referensinya dari mana, dan saya melihat bahwa topik ini diambil dari kitab Roma bab 8. Kitab Roma bab 8. Oleh karena itu pagi hari ini saya juga mau mengajak Anda sekalian untuk membaca dari kitab Roma, di mana kita bisa melihat ayat ini. Pengharapan anak-anak Allah dari Roma bab 8 ayat 18 sampai 30. Saya akan bacakan pelan-pelan. Roma bab 8 ayat 18 sampai 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saya boleh turun ke bawah ya? Mikrofonnya ini bisa gak? Ada wireless mungkin? Terima kasih. Ya karena saya mau lebih dekat dengan Anda sekalian ya, supaya bisa lebih kelihatan. Baik, jadi sekali lagi tema kita hari ini adalah mengenai bagaimana kita berdoa bersama Roh. Roh Kudus berdoa untuk kita. Dan tadi saya sudah katakan, kita sudah lihat bahwa tema ini diambil dari kitab Roma bab 8. Di dalam kitab Roma ini Santo Paulus berbicara tentang hidup dalam roh. Hidup dari daging berlawanan dengan hidup dalam roh. Maka saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus hidup dalam Roh Kudus. Saya akan membagi pembicaraan pagi hari ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama, kita mau melihat visi dari hidup yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa visi hidup kita? Dan kedua, bagaimana kita manusia jatuh dalam berbagai kelemahan dan oleh karena itu hidup di dalam penderitaan. Dan ketiga, bagaimana Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Sehingga kita berdoa bersama Roh dan Roh Kudus berdoa untuk kita. Jadi 3 bagian ini ya. Pertama, visi hidup manusia. Di dalam Roma bab 8 ini, tadi kita dengar bagaimana dengan Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kristus yang sulung menjadi yang pertama dan kita semua menjadi bagian dari anak-anak Allah tersebut karena Kristus. Apa artinya menjadi anak Allah? Dari sejak semula manusia sudah diciptakan untuk bisa bersatu dengan Allah, menjadi seperti Allah. Artinya sebagai anak Allah, kita bisa punya hidup yang sangat indah. Saya berasal dari Jakarta, lahir besar di Jakarta. Saya tugas di Surabaya dari tahun 2010. Dan saya sangat bersyukur ditugaskan di Surabaya. Ada Monsignor Vincentius Sutikno
yang baru saja dipanggil kembali ke rumah Tuhan kurang dari 2 bulan yang lalu, Monsignor Vincentius Sutikno. Beliau adalah uskup yang luar biasa, seperti Monsignor Mandagi juga ya, kalau bicara itu belak-belakan, lalu sering buat kita juga jadi ketawa. Senang sekali kalau dengerin Monsignor Vincentius Sutikno itu. Dan moto beliau adalah diambil dari Yohanes bab 10 ayat 10. Yohanes bab 10 ayat 10. Ada yang tahu Yohanes bab 10 ayat 10 bunyinya apa? Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, ulang bersama saya. Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sekali lagi, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya kita sebagai pengikut Kristus itu sudah disiapkan untuk punya hidup yang berkelimpahan. Hidup yang indah, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh semangat. Tetapi sayangnya seringkali kita tidak menjalani hidup seperti ini. Karena hidup kita dikuasai oleh berbagai masalah, hidup kita dikuasai oleh berbagai ketakutan, kekhawatiran. Satu hari ada satu uskup hebat namanya Uskup Fulton Sheen. Dia katakan, saya katakan dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia katakan, we are chosen people, but oftentimes we live as frozen people. Kita adalah orang-orang pilihan, chosen people. Tetapi seringkali kita hidup sebagai orang-orang beku, frozen people. Karena kita harusnya bisa melakukan banyak hal, bisa berkontribusi terhadap masyarakat, bisa hidup dalam kasih seperti api yang membara, penuh dengan semangat, hidup yang indah, berkelimpahan. Sayangnya seringkali kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, masalah, jadi hidup sebagai orang-orang yang beku, sayang. Kita lupa bahwa dari sejak awal kita semua manusia diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Anda percaya gak bahwa Anda sekalian kita semua diciptakan segambar, secitra dengan Allah? Amin? Satu hari ada satu anak kecil, dia dapat tugas dari guru di sekolahnya. Coba kamu tanya sama orang tua kamu, asal usul kamu. Kemudian anak ini pulang ke rumah, dia tanya sama mamanya, Ma, asal usul kita tuh gimana sih, asal usul aku? Oh nak, kitab suci mengatakan dalam kitab Kejadian, kita diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Apa artinya Ma? Diciptakan segambar, secitra dengan Allah, itu artinya kita ini indah. Kita bisa menjadi seperti Allah. Wah, luar biasa ya Ma ya. Anaknya itu malam hari itu tidur dengan senyum. Karena dia sadar betapa Tuhan menciptakan dia indah adanya. Bisa punya hidup yang indah. Senyum dia. Seneng kan kalau kita diciptakan indah. Kita diciptakan cantik. Kita diciptakan ganteng. Kita diciptakan baik. Kita bisa punya hidup yang baik. Luar biasa. Dia senyum malam hari itu tidurnya. Besok paginya waktu makan pagi dia ketemu sama papanya. Pa, asal usul manusia gimana sih Pa? Papanya bilang, Nak, kamu pernah dengar teori evolusi Darwin? Apa itu Pa? Belum pernah dengar. Nah, menurut Darwin kita ini berasal dari monyet. Kita ini keturunan monyet. Anaknya langsung kaget dan kecewa. Dia pikirin terus, kok mama bilang kita diciptakan segambar, secitra dengan Allah? Kenapa papa bilang kita ini keturunan monyet? Dia gak bisa ngerti. Sebelum pergi sekolah dia tanya sama mamanya,
Ma, kemarin mama bilang kita ini diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Tadi papa bilang kita ini keturunan monyet. Yang benar yang mana sih? Jangan khawatir nak. Penjelasan mama itu tentang keluarga mama. Penjelasan papa tentang keluarga papa. Kamu pilih yang mana? Ya. Nah, oke. Jadi anyway, kita bisa terus berpegang pada sabda Tuhan. Tentu dua hal ini adalah hal yang perlu kita renungkan sama-sama ya. Bukan berarti lalu dua-duanya secara total berlawanan. Tapi ini subjek dari pembicaraan ilmiah. Yang saya mau katakan adalah bahwa untuk membuat hidup kita menjadi berarti, menjadi punya makna, kita harus berpegang bahwa pencipta kita, Allah yang Maha Kuasa, itu menciptakan hidup kita indah adanya, punya arti. Jadi kalau kita diciptakan segambar secitra dengan Allah, itu artinya dari sejak awal mula kita diciptakan, Tuhan sudah punya rencana bahwa kita semua itu bisa menjadi sahabatnya. Kita bisa menjadi sahabat Tuhan. Artinya sebagai seorang sahabat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa mendengarkan Tuhan. Kita bisa mengerti Tuhan. Kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kalau Anda dan saya tidak diciptakan segambar secitra dengan Allah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti Tuhan? Gak bisa kan? Siapa yang bisa jadi sahabat kita? Anjing bisa jadi sahabat kita gak? Terbatas kan? Anjing bisa temenin kita, bisa sama-sama jalan di taman ya, setia sama kita. Tapi gimana anjing bisa ngerti kita kalau kita lagi patah hati? Gimana anjing bisa bantuin kita kalau kita lagi punya utang? Yang bisa bantuin siapa? Sahabat yang bisa mendengarkan, bisa mengerti, dan seorang sahabat sejati, pakai kata tadi ya, yang Romo Eltus katakan sejati, sahabat sejati. Sahabat sejati itu kan, kalau kita susah, dia susah. Kalau kita seneng, dia seneng. Jadi sahabat sejati kalau kita lagi susah, dia membantu kita. Karena seorang sahabat selalu menginginkan yang terbaik buat sahabatnya. Dan puji Tuhan, Yesus katakan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 14, Yesus katakan apa? Yohanes bab 15 ayat 14, Yesus katakan, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Ulang ya bersama saya, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Sekali lagi, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Itu artinya Tuhan Yesus menggenapi, kehadiran Yesus menggenapi apa yang Allah sudah rencanakan dari sejak semula, dari sejak penciptaan, bahwa manusia diciptakan segambar secitra dengan Allah karena Allah mau supaya kita semua menjadi sahabatnya. Luar biasa. Jadi visi hidup adalah visi yang sangat indah. Hidup yang berkelimpahan sebagai sahabat Allah. Indah gak hidup seperti ini? Anda mau gak punya hidup seperti ini? Mau, kita harus terus berusaha supaya kita semua bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah sudah rencanakan buat kita. Jadi rencana Allah buat kita adalah rencana keselamatan. Rencana Allah buat kita selalu adalah rencana yang terbaik. Dan kita semua dipanggil untuk jadi sahabat Allah yang melakukan perintah Allah
Artinya kita semua dipanggil untuk jadi orang suci. Dipanggil untuk jadi orang kudus. Makanya Yohanes Paulus kedua katakan jangan takut untuk jadi orang suci. Jangan takut untuk jadi orang suci. Dan panggilan menjadi orang suci adalah panggilan untuk semua orang. Panggilan untuk jadi orang suci itu bukan hanya untuk suster, untuk romo, untuk bruder, untuk uskup, bukan. Tapi Anda sekalian juga dipanggil untuk menjadi orang suci dan bisa jadi orang suci. Kenapa Yohanes Paulus kedua katakan jangan takut untuk jadi orang suci? Karena salah satu pertobatan tonggak sejarah dalam hidup Yohanes Paulus kedua adalah saat dia mengalami kesulitan karena dia ditinggal, papanya meninggal, dan yang bantu Yohanes Paulus kedua untuk bisa terus menjalani hidup dan tidak takut untuk menjalani hidup adalah seorang awam. Jadi bukan romo yang pertama-tama kuatkan dan bantu dia, tapi seorang awam yang bilang kepada Yohanes Paulus kedua dan kumpulin anak-anak, ayo kita doa sama-sama. Ayo kita belajar kitab suci sama-sama. Ayo kita jalani hidup dengan baik. Dan saat itu Polandia itu jatuh ke tangan komunis yang banyak menekan gereja, pastor, romo. Tapi syukur pada Tuhan bahwa gerakan awam tetap kuat dan ada satu orang ini yang menginspirasi Yohanes Paulus kedua untuk bisa jadi suci. Makanya Yohanes Paulus kedua sering katakan salah satu motivasi yang mendorong dia untuk jadi romo adalah orang awam ini. Sekarang udah jadi, udah sedang diproses supaya jadi orang suci ya, luar biasa. Nah makanya kita semua dipanggil untuk bisa punya hidup yang indah. Sayangnya, nah ini sayangnya, kita jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga saat jatuh dalam dosa, masuk penderitaan. Bapak Ibu, pertanyaan. Apakah manusia diciptakan dalam dosa? Apakah dosa itu bagian dari rencana Allah? Tidak. Apakah manusia diciptakan dalam penderitaan? Apakah penderitaan adalah bagian dari rencana Allah? Tidak. Sangat jelas ya. Jadi tolong digarisbawahin, Bapak Ibu tolong digarisbawahin. Penderitaan itu bukan bagian dari rencana awal Allah. Dosa bukan bagian dari rencana awal Allah. Karena Adam dan Hawa diciptakan dalam rahmat. Adam dan Hawa bukan diciptakan dalam dosa. Adam dan Hawa diciptakan dalam kesempurnaan. Adam dan Hawa bukan diciptakan dalam kelemahan. Kita harus kembali kepada visi original Allah. Dan Yesus mau membawa kita kembali kepada visi original itu. Makanya Yesus disebut sebagai Adam yang baru. Yesus disebut sebagai Adam yang baru. Ada Adam yang lama dan ada Adam yang baru. Kalau Adam yang lama itu jatuh dalam dosa. Adam yang baru menang atas dosa. Oleh karena itu kita semua harus berjuang bersama Kristus, bersama Roh Kudus supaya kita menang atas dosa. Dosa membuat hidup kita jadi kacau. Dosa membuat hidup kita jadi kacau. Makanya kalau mau buat dosa sekecil apapun hati-hati. Karena dosa pasti merusak hidup kita. Sekecil apapun dosa itu pasti merusak hidup kita.
Dosa merusak kodrat manusia. Dosa membuat kita jadi hidup dalam kedagingan. Sebenarnya dosa ini gimana sih? Apa sih yang membuat kita jadi jatuh dalam dosa? Kalau Tuhan Yesus bilang, mau ikut Tuhan Yesus, Anda mau ikut Tuhan Yesus? Siapa mau ikut Tuhan Yesus? Harus lakukan apa kalau mau ikut Tuhan Yesus? Harus melakukan perintahnya, harus menyangkal diri dan memikul salib, mengikuti Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus. Apa artinya menyangkal diri? Apa artinya menyangkal diri? Bagaimana menyangkal diri itu? Boleh cari uang enggak kalau menyangkal diri? Yakin? Katanya harus menyangkal diri. Kok boleh cari uang? Gimana tuh? Boleh menikmati hidup gak? Boleh minum anggur gak? Yakin? Nah, jadi gimana tuh? Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri artinya memprioritaskan Yesus. Yang lain boleh dicari, yang lain adalah bagian dari hidup kita. Berbagai hal yang Tuhan kasih sebagai bagian dari dunia adalah bagian dari hidup kita yang kita perlu usahakan, tetapi gak boleh jadi prioritas. Prioritas kita adalah Tuhan Yesus. Yesus nomor 1, baru yang lainnya. Ini namanya menyangkal diri. Yesus nomor 1, baru yang lainnya. Jadi kalau kita menyangkal diri, bukan berarti kita gak boleh cari uang. Kalau kita menyangkal diri, bukan berarti kita gak boleh makan enak. Kasian dong romo-romo kalau gak boleh makan enak. Kalau menyangkal diri, bukan berarti gak boleh cari nama baik. Kalau menyangkal diri, bukan berarti gak boleh punya kuasa. Nah, jadi beberapa bulan terakhir saya dengerin satu pembicara yang bagus sekali. Namanya Arthur Brooks. Arthur Brooks. Selama pandemi dia jadi sangat terkenal, pembicara ini dia penulis buku. Lalu saya cari bukunya. Dia tulis buku judulnya From Strength to Strength. Arthur Brooks tulis buku ini karena dia bilang buku ini didedikasikan buat orang-orang yang udah mau memasuki atau udah masuk usia 50-an ke atas. Ya, bentar lagi saya mau masuk umur 50, jadi saya cari buku ini. Judulnya From Strength to Strength ya. Yang mau mempersiapkan masuk umur 50 supaya tetap bisa sukacita itu gimana. Karena Arthur bilang semakin ada umur badan makin sakit-sakitan. Otak makin lemah. Kayak Monsieur Mandagi kemarin cerita ya. Mau cerita udah bingung, selanjutnya apa ya? Kadang-kadang begitu kan kalau udah tambah umur. Ya itulah manusia. Posisi juga yang tadinya pegang posisi penting, sekarang makin hilang posisinya. Apalagi kecantikan. Seringkali ibu-ibu ini paling khawatir. Gimana kalau tambah ada umur, kecantikannya memudar. Apalagi yang masih mudanya itu jadi kembang desa. Gimana ini kalau udah ada umur, makin susah ya. Nah, Arthur Brooks tulis buku itu judulnya From Strength to Strength. Anda bisa cari bukunya. Dan waktu saya dengerin dia, luar biasanya dia adalah seorang Katolik yang sangat rajin. Waduh, saya tambah seneng lagi sama dia. Dia bilang setiap hari dia doa rosario. Setiap hari dia doa rosario. Dia adalah kepala bagian dari satu kampus di Harvard. Jadi dia pengajar luar biasa ya di Harvard. Nah, lalu dia dalam bukunya itu ambil banyak ide dari
Santo Thomas Aquinas, wah luar biasa. Ini awam yang mengajar di Harvard, menjadi pembicara terkenal. Dia seringkali kalau bicara itu sama Oprah, sama Simon Sinek. Ini pembicara-pembicara tingkat dunia ya, yang dengerin udah jutaan orang ya. Luar biasa. Tapi dia ambil banyak idenya itu dari Thomas Aquinas. Dari buku Summa Theologiae. Thomas Aquinas tentu santo besar. Anda pernah dengar namanya Santo Thomas Aquinas kan? Santo Thomas Aquinas adalah seorang Romo Dominikan. Jadi Santo Thomas itu belakangnya juga OP. OP singkatan dari apa? Orang penting ya. Jadi Santo Thomas Aquinas ini juga OP. OP dia. Ordo Pewarta, Dominikan. Dia hidup di abad ke-13. Jadi Santo Thomas Aquinas katakan apa? Santo Thomas Aquinas tanya, apakah kebahagiaan itu terletak pada uang yang banyak? Thomas Aquinas jawab, Arthur Brooks selalu pakai ide-idenya Thomas Aquinas. Apakah kebahagiaan itu tergantung dari punya kuasa hebat? Apakah kebahagiaan itu tergantung dari bagaimana kita bisa menikmati berbagai hal dalam hidup? Makan enak, minum enak, seks, berbagai kenikmatan hidup. Apakah kebahagiaan itu kalau kita punya nama baik? Nah, semua ini dijawab. Jadi pada akhirnya, ya saya bisa jelaskan lain kali ya kalau punya waktu lebih banyak. Tapi yang mau dikatakan adalah berbagai hal yang Tuhan sudah berikan. Uang, kuasa, kenikmatan hidup, nama baik. Semua ini penting. Semua ini berkontribusi terhadap sukacita dalam hidup kita. Dia berkontribusi. Makanya perlu dijaga kan? Uang perlu diatur. Kadang-kadang kita juga perlu rekreasi, healing ya. Di Surabaya saya senang sekali, puji Tuhan. Jadi by the way, Romo-romo Kevikepan Surabaya ini bulan November akan ke Toraja. Kita udah siap-siap mau ke Toraja. Seneng ya kalau bisa lihat tempat bagus, bisa rekreasi bersama sebagai satu komunitas. Seneng kan? Healing. Ini bagian dari hidup. Kalau saya ini pertama kali datang ke Manado, saya kepengen cobain makanan. Pertama kali datang ke Ambon, jadi saya mau cobain apa namanya? Nah, bapeda itu ntar siang. Pertama kali mau cobain. Gimana sih? Ini adalah bagian dari hidup. Punya teman-teman, punya nama baik, ini juga penting. Tetapi bukan yang paling penting. Jadi yang paling penting adalah mencari Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Hidup bersama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang memberi kepada kita hidup kekal. Jadi yang lain semuanya ini selama kita masih ada di dunia, kita boleh nikmatin. Kita boleh cari. Tapi selalu ingat, kalau berbagai pencarian ini menghambat cinta kita kepada Tuhan Yesus, kita harus berhenti. Jangan sampai ada konflik antara cari uang sama setia sama Tuhan Yesus. Romo, ini kan cari uang kan penting. Tapi kalau cari uang harus korupsi. Kalau cari uang harus entertain ke night club. Lalu ini kan namanya menghambat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Romo, nama baik kan penting Romo. Tapi kalau aku ini cari nama baik, takut kalau melayani di gereja. Karena di gereja nanti ada orang kritik aku. Aku gak bisa terlalu baik. Nanti gimana kalau orang gak sabar sama aku. Jadi karena takut nama baiknya ini ada yang kritik, maka nggak mau melayani Tuhan Yesus. Menghambat gak jadinya? Menghambat. Gak boleh kalau menghambat. Jadi kita harus selalu memprioritaskan
hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, saat berbagai hal ini, uang, kenikmatan, kuasa, nama baik, menghambat, ini yang kita cari, kita mulai jatuh dalam dosa. Perhatikan ya, nama baik itu kan kita selalu junjung tinggi kan, nama baik kan. Tetapi nama baik itu tergantung dari realitasnya bagaimana. Kalau yang kita kejar cuma nama baik, bisa-bisa seperti tadi Romo Eltus katakan, kita hidup dalam kepalsuan. Hidup dalam kepalsuan. Buat apa seperti ini? Kita udah jatuh dalam dosa. Jangan-jangan karena hanya mengejar nama baik, aku melakukan banyak hal baik. Nah, ini juga mesti hati-hati dalam gerakan karismatik Katolik ya. Karena, aku bisa memuji Tuhan, aku bisa bawain firman. Kalau aku kasih renungan itu yang denger, wah luar biasa. Kalau Romo yang bawain firman itu kebanyakan pada amin, 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 ngangguk-ngangguk sambil ketiduran begitu ya. Tapi kalau aku yang bawain firman, wah semua dengerin, semua semangat begitu. Jangan-jangan karena mencari nama baik, malah kita jatuh dalam kesombongan. Kesombongan ini hadir lewat berbagai hal baik. Justru karena bisa melakukan hal baik, kita bisa jadi sombong. Nah, artinya tadi kita udah lihat rencana Tuhan adalah rencana yang indah buat kita. Tapi manusia sayangnya jatuh dalam dosa. Hidup dalam dosa. Dosa membuat berbagai prioritas dalam hidup kita jadi kebalik-balik. Lihat ya, harusnya kan ordernya, susunannya adalah Yesus pertama. Yang lain baru selanjutnya. Tapi karena dosa, kita cari uang nomor satu. Yesus nomor sekian kita nggak tahu. Atau popularitas nomor satu. Yang penting banyak followernya. Ini bahaya loh. Yesus ya harus mewartakan sabda Tuhan. Mewartakan sabda Tuhan. Katakan kebenaran. Kadang-kadang untuk mengatakan kebenaran ini sakit hati ya. Bisa bikin orang sakit hati. Karena aku nggak mau jadi tidak populer, nggak usah dikatakan deh. Yang penting populernya. Di mana prioritas kita untuk ikut Tuhan Yesus? Di sini kita mulai hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, dan dari satu dosa dibawa kepada dosa yang lain sehingga pikiran kita jadi gelap dan hati kita jadi lemah. Itu efek dosa. Ulang ya, Bapak Ibu. Harusnya kita ini kan manusia yang kuat. Harusnya hidup kita adalah hidup yang indah. Tetapi karena dosa, pikiran kita jadi gelap, kehendak kita jadi lemah. Apa artinya pikiran yang gelap? Pikiran yang gelap artinya kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita jadi tidak bijaksana. Perhatiin enggak? Kalau semakin hidup dalam dosa, kita jadi semakin bodoh, Bapak Ibu. Semakin hidup dalam dosa jadi semakin bodoh. Kenapa? Karena yang salah jadi benar. Satu hari ada satu orang masuk ke satu perusahaan. Dia punya idealisme yang sangat tinggi. Aku harus bekerja dengan baik, aku harus bekerja dengan bersih. Wah, senang, semangat diterima di satu kantor. Begitu dia masuk, dia lihat teman-temannya kerjanya ya seenaknya aja. Teman-teman kerjanya juga banyak yang korupsi. Jadi mulai ada yang bilang,
kamu korupsi aja, nggak apa-apa, ambil uang perusahaan sedikit. Di awal dia takut, itu salah. Tapi karena dia sering lihat, dia sering dengar, dia lihat gimana teman-temannya yang ambil uang perusahaannya ini enak hidupnya. Akhirnya dia coba sekali dia ambil uang perusahaan. Waktu dia ambil uang perusahaan, dia merasa salah. Jadi dia ngaku dosa sama Romo. Romo bilang, jangan ulangin ya, dosamu sudah diampuni. Jadi Anda lihat, waktu dia masuk ke perusahaan itu, pikirannya benar, tindakannya benar. Ulang ya, pikirannya benar, tindakannya benar. Karena apa? Karena dia tidak korupsi, benar kan? Dan dia berpikir bahwa korupsi itu salah, benar kan? Pikirannya benar, tindakannya benar. Tapi dia kemudian mulai jatuh dalam dosa. Dia mulai korupsi. Saat dia korupsi, tindakannya salah. Tapi dia masih merasa bersalah. Jadi dia tahu bahwa korupsi itu salah. Jadi pikirannya benar gak? Benar, pikirannya benar. Makanya dia ngaku dosa. Makanya dia merasa bersalah. Jadi itu tahap kedua. Saat kita jatuh dalam dosa, tindakan kita salah, pikiran kita benar. Puji Tuhan pikirannya masih benar. Jadi artinya pikirannya masih terang kan? Tapi jalan terus dalam dosa, jalan terus dalam dosa. Dia makin korupsi dan makin korupsi, makin besar, hidupnya semakin enak dengan korupsi. Satu hari ada pegawai baru datang ke kantor itu, dia bilang, kamu korupsi aja, gak apa-apa. Lihat hidup saya enak kan hidupnya kan? Gak apa-apa korupsi. Artinya pikirannya udah salah. Tindakannya salah, pikirannya salah. Ini artinya otaknya sudah jadi gelap. Dia sudah gak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Saat kita dikuasai oleh dosa, kita jadi pribadi yang seperti ini. Makanya kadang-kadang heran kan, kok bisa ya orang tuh hidupnya seperti itu. Karena apa? Ya karena dosa menguasai dia. Akibatnya satu hari bisa hancur hidupnya. Seperti kemarin Monsignor bilang, kok menteri Katolik begitu? Kok petugas pajak Katolik hartanya bisa begitu banyak? Anda dengar kan? Di berita kan? Ini orang-orang Katolik. Di mana Roh Kudus? Kenapa bisa begitu? Karena kita dikuasai oleh dosa. Katanya ketua lingkungan, katanya ketua PD, tapi kok kerjanya ngomongin orang terus. Katanya aktivis gereja. Tapi kenapa kok sedikit-sedikit marah. Gak ada kesabaran. Katanya Romo kepala paroki. Tapi kok kata-katanya tajam banget. Dendam terus. Di mana Roh Kudus? Tapi tentu ini bukan di Ambon, di Makassar, dan di Manado ya. Ini di Surabaya. Gitu. Nah oke. Jadi kita lihat, nah saat Anda mulai dikuasai oleh dosa, Anda mulai dikuasai oleh ambisi misalnya. Hidup bisa jadi bahagia gak? Susah. Arthur Brooks katakan, ingat ya dia ambil lagi dari Thomas Aquinas. Jadi inspirasinya ini sangat Katolik, Arthur Brooks, puji Tuhan. Dia katakan karena dia mengajar, kelasnya di Harvard adalah bagaimana menjadi bahagia. Luar biasa ya. Kelas di Harvard University. Kelasnya adalah bagaimana menjadi bahagia. Anda mau jadi bahagia gak? Salah satu hal yang buat orang jadi kehilangan kebahagiaan. Arthur Brooks katakan ada research yang bilang tingkat depresi di antara para pemimpin perusahaan yang sangat besar itu lebih tinggi daripada tingkat depresi dari orang-orang biasa. Kok bisa begitu?
Anda bayangkan pemimpin perusahaan yang besar-besar itu kan harusnya pinter-pinter, sangat mampu, bisa menyelesaikan banyak masalah. Tapi justru tingkat depresi di antara mereka itu lebih tinggi daripada tingkat depresi di orang-orang biasa. Karena apa? Karena ekspektasinya itu sangat tinggi. Jadi karena ekspektasinya sangat tinggi, apalagi nggak ada Tuhan dalam hidup mereka. Yang ada adalah kekecewaan. Justru karena ekspektasinya sangat tinggi, kecewanya makin tinggi. Jadi kalau mau bahagia, kuncinya itu bukan hanya belajar mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tentu mendapatkan apa yang Anda inginkan kan bikin bahagia kan? Betul? Tapi elemen lainnya adalah mengurangi apa yang Anda inginkan. Mengurangi apa yang Anda inginkan. Karena dalam hidup, setiap kali kita rayain ulang tahun, kita buat daftar. Apa sih yang aku kepengen dapet? Tempat mana sih yang aku pengen kunjungin? Makanan apa sih yang aku pengen makan? Semua tentang dapetin ini, dapetin itu, lakukan ini, lakukan itu, dan lebih banyak lagi. Tetapi, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus katakan apa? Dalam 8 sabda bahagia, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ternyata salah satu kunci kebahagiaan adalah dengan mengurangi berbagai keinginan ini. Jadi makin ada umur harusnya jangan jadi semakin berambisi. Tapi harus semakin bisa mengurangi, ini gak penting, itu gak penting. Buang mana yang gak penting dalam hidup Anda. Jadi bisa fokus kepada mana yang paling penting. Dan untuk itu, makanya di dalam Roma bab 8 ayat 26, 27 dikatakan bahwa kita memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus yang berdoa untuk kita, Roh Kudus yang berdoa bersama kita. Mungkin ketika Anda mendengar topik ini, Anda berpikir, kalau Roh Kudus itu yang berdoa bersama kita, kita bisa menembus surga. Kalau Roh Kudus ini berdoa untuk kita, ini adalah doa yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus berdoa bersama kita, Roh Kudus berdoa buat kita, berbagai keinginan kita ini akan dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin Anda berpikir begitu ya. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Amin? Salah. Salah, ya. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang membuat kita jadi semakin seperti Tuhan Yesus. Karena doa Anda dikabulkan atau tidak dikabulkan sesuai dengan keinginan Anda, itu bukan ukurannya. Nah, ini orang karismatik juga harus hati-hati, ya. Jangan sampai bilang doaku lebih punya kuasa dari orang lain karena doaku ini yang dikabulkan. No. Tuhan kabulkan doa kita itu bukan tergantung dari doa Anda. Doanya gimana? Bukan itu kriterianya. Tuhan kabulkan doa kita kalau doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pada akhirnya doa itu bukan untuk mengubah Tuhan. Doa itu untuk mengubah kita, amin. Ulang ya, doa bukan untuk mengubah Tuhan. Tadinya Tuhan gak mau kasih lalu Tuhan kasih, no. Kalau Tuhan tahu kasih ular itu bahaya, Anda minta untuk dapat ular. Satu kali,
2 kali nggak dikasih, 5 kali nggak dikasih, 10 kali mau pasti dikasih. Nggak akan dikasih karena Tuhan tahu bahwa ular ini bahaya buat Anda. Tapi Anda yang minta seringkali nggak sadar bahwa ini sebetulnya membahayakan saya. Tapi kalau Tuhan nggak kasih, kalau Tuhan tutup pintu buat Anda, itu justru bukan karena Tuhan nggak sayang sama Anda, tapi karena Tuhan sayang sama Anda. Dan ada saat Tuhan sayang sama kita dengan memberikan masalah dalam hidup kita. Seperti dikatakan dalam bacaan Roma bab 8 tadi, Tuhan memberikan penderitaan juga kepada kita. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita semakin bertumbuh. Justru kalau ada penderitaan, justru kalau ada masalah, ini kan jadi kesempatan di mana kita juga bisa semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Satu hari ada satu anak kecil, dia lihat kepompong. Kepompong ini kan di dalamnya ada kupu-kupu kan, kupu-kupu kecil lagi mau keluar. Kepompong ini kupu-kupu kecil itu mulai sobek kepompongnya. Mulai dia sobek, dia berusaha keluar. Tapi anak kecil ini lihat, aduh kasihan banget nih kupu-kupunya. Mau berusaha keluar tapi nggak bisa keluar. Tenaganya belum cukup. Jadi anak kecil ini ambil gunting, dia sobek kepompongnya. Wah puji Tuhan, kupu-kupunya bisa keluar dengan mudah, nyaman. Tentu kalau kupu-kupu kecilnya udah keluar, anak kecil ini kan tunggu supaya kupu-kupunya terbang. Bisa terbang, sayapnya udah ada. Benar-benar bentuknya seperti udah kupu-kupu. Tapi ditunggu 5 menit gak terbang-terbang. 1 jam gak terbang-terbang. Terbang sedikit kemudian jatuh lagi. Gerakin sayap gak bisa terbang. Sampai akhirnya 1 hari kupu-kupunya gak bisa terbang. Kemudian kupu-kupunya mati. Tragis. Dia udah keluar dari kepompongnya, tetapi tidak bisa sungguh-sungguh menjadi kupu-kupu yang seharusnya. Karena apa? Karena dia sayapnya belum dilatih untuk bisa jadi kuat. Seringkali dalam hidup kita juga begitu. Karena justru terlalu gampang. Kita jadi gak punya kekuatan untuk menghadapi berbagai masalah yang kita harus hadapin dalam hidup. Coba lihat anak-anak Anda. Semakin dimanja, semakin mereka tidak hidup dalam realitas, semakin mereka tidak bisa menghadapi hidup yang seharusnya. Tetapi kalau mereka itu dilatih dari masih kecil untuk ayo belajar menghadapi berbagai kesulitan hidup, realitas hidup. Nanti saat ada kesulitan, mereka bisa hadapin. Kan begitu kan? Coba lihat, seringkali karena orang hidupnya terlalu enak. Justru karena terlalu enak, penderitaan sedikit aja gak bisa tahan. Tapi kalau dari masih muda, ya puji Tuhan saya kan mendampingi orang-orang yang udah ada umur ya. Karena sebagai Romo saya lihat musikasi perminyakan. Saya banyak menemukan orang-orang yang sepanjang hidupnya itu enak. Di hari dia ada umur, begitu ada sakit sedikit, begitu ada hal yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, yang dia harapkan, kekecewaannya sangat-sangat dalam. Sulit untuk dia menghadapi realitas hidup bahwa badan makin turun kondisinya, anak-anak juga punya kesibukannya sendiri. Kan harapannya kan, semua aku bisa rencanain sesuai dengan apa yang aku udah siapkan. Tapi pada kenyataannya hidup gak begitu. Justru saya lihat banyak orang yang di masa mudanya itu mengalami banyak kesulitan hidup, tetapi mereka bisa berpegang sama Tuhan, banyak berdoa, berpengharapan pada Tuhan,
Satu kata kunci tadi dari Roma 8 adalah pengharapan ya. Kita dengerin beberapa kali pengharapan. Justru mereka yang bisa menghadapi berbagai kesulitan di masa muda mereka, mereka bertumbuh jadi makin hari makin kuat. Karena otot rohaninya terbiasa terlatih. Beberapa tahun lalu itu saya punya satu teman baik di Surabaya. Omanya meninggal. Jadi omanya itu meninggal umur 90 tahun lebih. Saya lihat hidup omanya ini gak gampang. Karena waktu masih muda, opanya itu dibunuh. Dan omanya ini ditinggalin anak cukup banyak. Jadi harus besarin anak-anaknya. Bayangin seorang wanita gak biasa kerja, harus besarin begitu banyak anak dengan segala keterbatasan ekonomi, pasti gak gampang kan? Sering kali penderitaan buat hidup kita jadi pahit. Tapi puji Tuhan, si oma ini dia kerjain apa yang dia bisa kerjain. Dan dia selalu bergantung sama Tuhan. Dia rajin doa. Puji Tuhan, anak-anaknya berhasil. Puji Tuhan, cucu-cucunya berhasil. Jadi mereka satu keluarga besar sangat berhasil. Yang oma ini lakukan setiap hari, anak-anaknya udah berhasil, cucu-cucunya berhasil, dia selalu doa rosario. Pagi, siang, sore, malam. Tapi artinya dalam hidup, dia sudah terbiasa mengandalkan Tuhan. Kan begitu kan? Nah, karena dia udah ada umur, udah susah ke gereja, biasanya asisten imam datang ke rumahnya hari Minggu untuk kasih komuni. Hari Minggu itu si oma udah mandi, udah bersih, udah dandan, duduk di kursi yang biasa dia duduk untuk siap terima komuni. Waktu asisten imam datang, omanya udah meninggal di tempat duduk. Tenang sekali, luar biasa meninggalnya, indah sekali. Tapi yang saya belajar dari oma ini adalah karena di dalam hidupnya dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia rajin berdoa, dia selalu hidup dengan pengharapan. Di saat akhir hidupnya, sampai di akhir hidupnya, dia selalu bersandar pada Tuhan Yesus. Berdoa bersama Roh Kudus. Berdoa dengan Roh Kudus dan Roh Kudus berdoa untuk kita. Artinya kita semakin dibentuk menjadi seperti Kristus. Ini maksudnya. Dengan segala penderitaan hidup kita, kita juga semakin dijauhkan dari dosa, bertumbuh di dalam kekudusan. Nah, Anda mau gak supaya pikiran Anda semakin hari semakin cerah, semakin terang, semakin mengerti kehendak Tuhan Yesus? Mau gak? Gimana caranya supaya semakin mengerti kehendak Tuhan Yesus? Baca kitab suci, very good. Cukup baca aja? Harus apa? Melakukannya. Nah, jadi orang-orang karismatik harus bertumbuh dalam kesucian, bertumbuh menjadi orang yang bijaksana dengan rajin membaca dan melakukan kitab suci. Melakukan perintah Tuhan Yesus. Karena dengan demikian, hari demi hari kita akan menjadi seperti Yesus. Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kita. Kalau jauh dari Tuhan Yesus, kita sulit untuk mengerti Yesus. Tetapi semakin dekat. Siapa yang udah ikut karismatik 10 tahun? Siapa yang udah ikut karismatik 20 tahun? 30 tahun? Ada yang udah 30 tahun? Belum ya. Saya ikut karismatik udah dari saya masih kecil loh. Ya berarti udah gak aktif tapi
dari saya masih kecil ya, udah diajak sama orang tua, ayo ikut persekutuan doa, begitu ya. Nah, jadi kalau kita makin dekat sama Tuhan, kita juga akan semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Satu hari ada satu bapak. Satu bapak ini sama istrinya, mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang pertama. Ulang tahun pernikahan yang pertama. Istrinya kepengen sekali dikasih hadiah cincin berlian. Tapi istrinya malu bilang sama suaminya bahwa dia kepengen dapat hadiah cincin berlian. Malu bilang sama suaminya. Jadi dia cari cara gimana ya untuk bilang sama suamiku bahwa aku kepengen dapat cincin berlian. Dia dapat ide. Pagi-pagi, waktu makan pagi dia tanya sama suaminya, Han, kamu inget gak ini hari apa? Ya inget lah Han, ini kan hari ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Aduh seneng istrinya, puji Tuhan. Semalam aku mimpi, aku dapat cincin berlian. Puji Tuhan, masih ada 5 menit. Semalam aku mimpi, aku dapat cincin berlian. Kemudian suaminya bilang, oh kamu mimpi dapat cincin berlian? Iya. Terus istrinya bilang, apa ya artinya ya? Nah, jadi tahu kan, istrinya kan kepengen supaya dia dikasih cincin berlian. Jadi suaminya pikir, aku gak tahu sih apa artinya. Jangan khawatir Han, nanti malam kamu akan mengerti apa arti mimpi kamu. Waduh istrinya senang sekali. Ini artinya pesan sudah tersampaikan ya. Aku mau dapat hadiah cincin berlian. Jadi hari itu istrinya penuh dengan sukacita, keinginannya akan segera terpenuhi. Sama kan kalau kayak kita kan doa terkabul kan, buat doa syukur, wah puji Tuhan senang ya. Nah jadi hari itu istrinya itu udah siapin makanan kesukaan suaminya. Rumah dibersihin ya, wah jadi bersih mengkilat wangi, makanan udah disiapin karena mau makan malam spesial. Suaminya pulang kerja, kaget suaminya, kok rumah beda hari ini ya, ada candle segala begitu ya. Terus udah gitu masuk ke ruang makan, udah lihat nih ada makanan kesukaannya luar biasa. Suaminya senang sekali. Terus udah gitu mereka duduk di meja makan, suaminya udah doa mau makan, istrinya bilang, tunggu dong Hani, tadi kan kamu bilang aku akan mengerti apa arti mimpiku. Oh jangan khawatir, aku tidak lupa. Dia keluarin dari tasnya ya hadiah buat istrinya. Istrinya kan deg-degan, excited. Dia buka hadiahnya, isinya adalah buku. Apa arti mimpi Anda? Kan dibilangin kan, kamu akan mengerti apa arti mimpimu. Ya dikasihnya buku, apa arti mimpi Anda. Begitu. Nah Bapak Ibu, ini kalau baru menikah 1 tahun. Artinya belum terlalu mengerti satu dengan yang lain. Kan begitu kan Bapak Ibu kan, kalau baru 1 tahun kan. Tapi kalau udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menikah dan hidup dalam kasih. Itu artinya pemikirannya udah sejalan, hatinya sudah sejalan, sehingga gak perlu banyak kata-kata, udah ngerti maunya apa. Santo Santa itu begitu Bapak Ibu sama Tuhan Yesus. Santo Santa itu begitu. Karena dia begitu bersatu sama Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus hidup dalam hatinya. Sehingga gak perlu banyak kata-kata. Hidupnya itu sudah sepikiran, sejalan, sehati dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang hidup dalam hatinya itu yang menggerakkan berbagai keinginannya, hasratnya. Makanya kalau orang kudus
Anda mau hidup Anda jadi penuh dengan sukacita, caranya gimana? Bangun kekudusan, bangun kekudusan. Anda lihat lebih enak jadi orang sabar atau jadi pemarah? Sabar kan? Lebih enak punya banyak atau butuh sedikit? Kalau punya banyak, keinginannya lebih banyak, gak pernah puas. Tapi kalau butuh sedikit, punyanya sedikit, gak apa-apa. Kan begitu kan? Karena aku juga gak butuh banyak. Romo, punya apa Romo? Romo punya Tuhan Yesus. Gak butuh banyak, butuhnya Tuhan Yesus. Gak punya banyak, butuhnya sedikit. Tapi kenapa bisa jadi bahagia? Justru karena kita gak butuh banyak. Tapi hal seperti ini gak gampang untuk dilakukan. Mesti dilatih hari demi hari, seumur hidup. Ya. Jadi dengan rahmat Tuhan, dengan Roh Kudus, betapapun sulitnya hidup kita, kita bisa jalani dengan sukacita. Cerita penutup aja, cerita penutup. Beberapa tahun lalu ada satu kardinal, ini udah terakhir, ada satu kardinal namanya Kardinal Van Thuan. Dia luar biasa, dia kardinal di Vietnam, Saigon. Dia diangkat untuk jadi kardinal tahun 75, dia diangkat jadi uskup agung Saigon tahun 75. Kardinal Van Thuan ini. Waktu dia diangkat jadi uskup agung, berapa hari kemudian Vietnam itu jatuh ke tangan komunis. Jadi dia juga dipenjara. Dia dipenjara selama 13 tahun. Cek. Ini terakhir kok, terakhir ya, boleh kan terakhir. Van Thuan ini ya, Kardinal Van Thuan. Jadi dia di penjara. Nah, waktu dia di penjara, itu dia doa sama Tuhan Yesus. Yesus, kamu udah angkat saya jadi uskup agung. Tetapi sekarang kamu taruh saya di penjara. Saya udah bikin begitu banyak rencana buat keuskupan. Gimana dengan rencana-rencana ini? Gimana dengan karya-karya ini Tuhan Yesus? Dalam doanya dia mendapat jawaban. Seolah-olah Tuhan Yesus bilang kepada dia, Van Thuan, kamu boleh punya banyak karya. Tapi jangan lupa, kalau aku mau karya-karya itu benar-benar terjadi di Saigon, aku bisa pilih orang yang lebih baik dari kamu. Aku bisa pilih uskup agung yang lebih baik dari kamu. Jadi jangan kamu pikir berbagai karya itu tergantung kamu. Sama kan dengan kita kan? Seringkali kita udah jadi koordinator PD, kita udah jadi ketua lingkungan, kita udah jadi pastor paroki, kita udah jadi uskup. Kita pikir kita punya banyak program, kita mau melakukan berbagai program ini. Tentu demi kemuliaan Tuhan, tapi juga bisa kita mencuri kemuliaan Tuhan. Sebagian buat kita supaya kita dihargain. Jadi Tuhan Yesus bilang sama Van Thuan, kamu jangan pikirin karya itu. Karya yang lebih penting adalah kamu harus menyucikan diri kamu. Dan ini adalah kesempatan kamu menyucikan diri kamu. Ada di penjara, bisa berhubungan sama Tuhan. Sejak itu Van Thuan buat komitmen untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Tapi gimana? Gak bisa rayain Ekaristi, ya doa juga susah. Tapi dia dapat cara. Dia minta sama keluarganya untuk dibawain obat. Saudara-saudara yang ngerti bahwa obat itu artinya anggur. Jadi dia dibawain anggur di penjara. Lalu dia gak punya calis, dia gak punya piala. Dia taruh aja berapa tetes di tangannya, ini jadi piala dia. Terus rotinya juga kecil sekali. Dan dia bagiin kepada orang-orang di penjara lainnya. Dia katakan penjara ini adalah katedralnya, luar biasa ya. Saking dia ini selalu membawa sukacita. Ada di penjara tetapi selalu membawa sukacita.
ada di penjara selalu membawa pengharapan. Komunis itu taruh orang-orang di penjara untuk mematahkan pengharapan mereka. Jadi kalau udah gak ada pengharapan, gampang diindoktrinasi. Tapi selama masih ada pengharapan, mereka akan hidup dengan imannya. Tapi bantuan ini benar-benar membawa pengharapan buat orang-orang Katolik yang ada di penjara itu. Dan bahkan ada banyak yang jadi Katolik karena dia. Akhirnya pemerintah komunis putusin dia gak boleh lagi dipenjara sama orang-orang lain. Dia dipenjara sendiri aja. Sendiri di penjara. Selama 9 tahun dia dipenjara sendiri. Tapi hebatnya, walaupun dia sendiri, ada saat di mana dia merasa jatuh, ada saat di mana dia merasa lemah, selalu yang menjadi kekuatan dia adalah doa. Jadi dia terus berpengharapan walaupun hidup di penjara sendiri. Akibatnya, orang yang jaga penjara itu kan dia sendiri kan, mesti ada yang jaga. Itu selalu dia pengaruhin. Sampai mesti sering tuker penjaga supaya jangan sampai penjaganya jadi Katolik. Nah, penjaganya itu tanya, ada beberapa penjaga yang tanya, "Bantuan, tolong ajarin kita bahasa Latin karena kita ada ujian bahasa Latin." Ternyata mereka ada ujian bahasa Latin. Bantuan bilang, "Oh, kamu mau gak saya ajarin lagu-lagu dalam bahasa Latin?" "Oh boleh, kita belajar lagu-lagu dalam bahasa Latin." Jadi orang-orang komunis, penjaganya belajar lagu Salve Regina. Bantuan bilang, hati saya itu dipenuhi dengan sukacita. Kalau pagi hari saya bangun pagi, itu penjaga dari kamar mandinya, dia nyanyi, Salve Regina, Mater Misericordiae. Ya, orang komunis, nyanyi bahasa Latin, di penjara, dan itu adalah satu pujian buat Tuhan. Gimana dia gak dipenuhi dengan sukacita. Jadi sepanjang dia di penjara, dia mempengaruhi begitu banyak orang. Dan yang juga menjadi kekuatan adalah salibnya. Dia gak boleh punya salib. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bikin dari 2 kayu kecil, dia kasih kawat, terus dia taruh dalam sabun. Supaya orang gak ada yang tahu bahwa itu adalah salib dia. Dan itu yang selalu menjadi kekuatan. Di mana hari demi hari dia katakan, Tuhan buat supaya lewat penderitaanku semakin banyak orang diselamatkan. Kalau kita berdoa dengan Roh Kudus berdoa bersama kita. Bukan berarti bahwa Roh Kudus akan membantu kita supaya mendapatkan semua yang kita inginkan. Tapi Roh Kudus pasti membantu kita untuk semakin menjadi pribadi yang penuh terang, menjadi pribadi yang penuh kasih seperti Tuhan Yesus sendiri. Dan kita semakin menjadi sahabat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.